Ditunjuknya Basuki Cahayapurnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina sempat menuai beberapa kritikan dari berbagai pihak. Serangan demi serangan dilancarkan dari berbagai sudut. Upaya penolakan pun terus bergulir dari dalam tubuh Pertamina. Ada yang mengancam mogok kerja, ada yang mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran, ada pula yang mengancam akan mengganggu aktivitas distribusi BBM ke seluruh pelosok negeri. Banyak yang beralasan bahwa Basuki Cahayapurnama merupakan mantan narapidana sehingga tak layak memimpin sebuah perusahaan BUMN. Banyak yang kembali mengungkit bagaimana kisah Ahok dulu saat setelah turun dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dirinya harus mendekam di dalam penjara di Makobrimob Polri Depok. Hal ini menjadi alasan bagi sebagian orang yang menolak kehadirannya di tubuh Pertamina. Bahkan penolakan ini juga muncul dari dalam Pertamina. Suara penolakan ini disampaikan langsung oleh beberapa pegawai Pertamina. Melihat fenomena ini, Menteri BUMN Erick Thohir tak bergeming. Ia tetap pada pendiriannya dengan menunjuk Basuki Cahayapurnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Lantas, apa yang diharapkan dari seorang Ahok untuk menjabat sebagai komod di Pertamina? Apakah ini hanya sebagai tanda balas jasa antar Jokowi dengan Ahok? Atau memang ini adalah cara untuk memberangus para mafia yang selama ini bercokol di Pertamina, yang telah menyedot banyak kekayaan dari dalam Pertamina untuk kepentingan pribadi? Setelah ditunjuknya Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina, ini sekaligus balasan yang sangat menohok kepada mereka yang pernah menggunakan segala cara untuk menjegal dirinya ketika mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa masih banyak kelompok garis keras yang tidak menyukai kehadiran Ahok di barisan pemimpin negeri ini. Ada banyak upaya untuk menjatuhkan dirinya, tapi semakin keras mereka berusaha, semakin jatuh pula mereka ke dalam kegagalannya. Kini justru para oknum yang mati-matian berusaha membunuh karakter Ahok justru jatuh tenggelam di dasar kebencian dan menyendiri dalam kesengsaraannya. Masyarakat sekarang ini sudah mampu membedakan bagaimana kinerja Pertamina dari berpuluh-puluh tahun yang lalu dengan Pertamina di masa kini. Masyarakat jauh lebih paham persoalan ini karena Pertamina ini sudah menjadi jaminan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Maka, begitu ada perubahan kepemimpinan di Pertamina, kemampuan masyarakat Indonesia memahami tentang Pertamina saat ini sudah langsung jelas. Sekali lagi, karena memang Pertamina ini menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau dilihat sedikit ke belakang, Pertamina adalah salah satu bisnis strategis yang dimiliki oleh negara. Tetapi, yang dirasakan oleh masyarakat umum waktu yang lampau adalah kesulitan menjalankan bisnis karena semua bahan pokok itu sesungguhnya digerakkan oleh produk dari Pertamina. Sehingga ekonomi masyarakat selama ini boleh dikatakan sebetulnya tidak ada kemajuan melainkan berjalan di tempat, atau dengan kata lain hanya bertahan untuk hidup saja. Tetapi dengan adanya kecermatan pemerintah melihat kondisi yang ada, ternyata beberapa kekurangan yang terjadi selama ini dapat ditemukan dengan mudah dan dengan gerak cepat dapat ditangani. Contoh misalnya dengan menutupnya kegiatan impor di Pertamina dan justru memperkuat pengelolaan sumber Pertamina dalam negeri. Melihat keputusan Menteri BUMN yang teguh pada pendiriannya, tentu masyarakat berterima kasih kepada pemerintah setelah menetapkan Basuki Cahayapurnama sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina. Meskipun usia kepemimpinan Ahok sebagai komod baru seumur jagung saat ini, tapi masyarakat sudah merasakan perbaikan yang signifikan. Berpedoman pada jangka waktu perbaikan yang singkat ini, lalu kita bertanya, kalau begitu, hasil berpuluh-puluh tahun selama ini kemana saja? Maka, apa yang menjadi tantangan Pertamina ke depan sebenarnya belum terjawab seluruhnya sampai saat ini. Tapi, masih diperlukan perbaikan secara menyeluruh di dalam pengelolaan Pertamina sampai ke hal yang paling kecil. Contoh misalnya, di bidang pengendalian harus betul-betul diatur secara sistematis, mulai dari atas sampai ke kegiatan operasional di bawah. Pengendalian ini sungguh-sungguh diperkuat karena bagian inilah yang menentukan sampai di mana perbaikan atau pencapaian operasional yang efektif dan efisien. Lantas, mengapa Erick Thohir menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina? Sebenarnya banyak perusahaan BUMN yang juga memerlukan perbaikan secepatnya.
Tetapi karena Pertamina merupakan salah satu modal utama penggerak ekonomi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan saat ini, maka tentu ini dianggap sebagai prioritas yang utama. Jika Menteri BUMN sekedar menunjuk orang lain sebagai komisaris utama, sebenarnya juga bisa. Akan tetapi, dikhawatirkan akan kembali terulang kesalahan yang berpuluh-puluh tahun selama ini terjadi. Oleh sebab itu, ditunjuklah Ahok sebagai komut Pertamina karena kinerjanya telah terbukti berhasil sewaktu ia memperbaiki sistem pemerintahan di DKI Jakarta. Banyak rumor yang menyebutkan bahwa perusahaan Pertamina ini sudah disusupi oleh sekelompok mafia, termasuk mafia migas yang belakangan ini santer terdengar beritanya di media massa. Maka Ahok pun dituntut untuk bisa memberantas keberadaan para mafia tersebut. Hal ini merupakan salah satu tugas terberat Ahok yang diperintahkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Harapan masyarakat kepada Ahok ke depan agar semua gangguan yang diakibatkan oleh para mafia ini dapat dibersihkan secepat-cepatnya, supaya kelancaran operasional Pertamina dapat tercapai. Misalnya dengan cara menggunakan tenaga kerja yang cukup tersedia, tentunya dengan kapasitas yang kredibel dan berintegritas tinggi. Masyarakat saat ini menanti dengan penuh harapan bahwa Pertamina ke depan akan memberikan kemudahan kepada masyarakat luas, terutama mengenai harga minyak yang terjangkau, khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini bisa dicapai jika Ahok berani melakukan perombakan secara total di tubuh Pertamina.